Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Baik, di kesempatan kali ini kita memulai acara Daily Accounting masih bersama saya Adelia Putri Kesuma sebagai pemandu acara pada siang hari ini. Di sini saya mempunyai tema yang menarik untuk pembahasan hari ini, yaitu Adjusting the Account, yang mana kita akan dapat lebih mendalami tentang jurnal penyesuaian dan yang lainnya. Baiklah, agar mempersingkat waktu, di sini saya sudah menghadirkan langsung 3 narasumber. Saya akan mengajak mereka untuk berkenalan terlebih dahulu. Yang pertama dengan Bapak Sandi, silakan memperkenalkan diri kepada kita semua, Pak. Ya, perkenalkan semuanya, nama saya Sandi Muhammad Akbar. Saya di sini berprofesi sebagai pengamat dan pemerhati ekonomi. Oke, dilanjutkan dengan Mbak Mulia, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Mulia Melisa, jabatan saya sekarang sebagai dosen di Universitas Indonesia. Yang terakhir yaitu ada Bapak Pandu, silakan Pak untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Pandu Habib Anugrah, biasa dipanggil Pak Habib. Saya bekerja sebagai Direktur Keuangan Bank Bengkulu. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah memperkenalkan diri masing-masing. Baik, kita langsung saja masuk ke topik yang pertama, yaitu apa itu jurnal penyesuaian dan apa perbedaan dari akrual basis dan cash basis. Untuk Bapak Sandi, silakan boleh dijawab. Baik, Mbak Adel. Di sini saya akan menjelaskan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan akun-akun yang belum menunjukkan nilai sebenarnya setelah neraca saldo dibuat. Nah, ini mengapa ada akun yang tidak menunjukkan nilai sebenarnya? Karena pada waktu setiap perusahaan untuk membuat laporan keuangan itu berbeda-beda. Ada yang kuartalan, 3 bulan sekali, semesteran atau 6 bulan sekali, fiscal year atau periode akuntansi dalam 1 tahun, calendar year atau periode waktu yang dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, accrual basis dan cash basis selanjutnya ya. Jurnal penyesuaian dibuat jika perusahaan catatan menggunakan accrual basis. Berikut perbedaannya. Accrual basis itu transaksi dicatat pada saat transaksi itu terjadi. Tidak peduli pada saat transaksi tersebut ada uang yang masuk atau ada uang yang kita keluarkan. Sedangkan cash basis, transaksi dicatat hanya apabila perusahaan menerima uang atau mengeluarkan uang pada saat transaksi tersebut terjadi. Yang selanjutnya itu prinsip pengakuan beban dan pendapatan. Prinsip pengakuan pendapatan yaitu pendapatan diakui ketika jasa sudah diberikan tanpa memperdulikan adanya uang yang masuk atau keluar. Sedangkan prinsip pengakuan beban yaitu beban diakui ketika beban telah memberi manfaat dan sudah kita rasakan bagi perusahaan tanpa memperdulikan adanya uang yang dikeluarkan atau belum. Yang selanjutnya yaitu matching principle. Prinsip akuntansi di mana pendapatan dan beban-beban yang berhubungan dengan untuk mendapatkan pendapatan tersebut harus dilaporkan pada periode yang sama. Artinya periode yang itu. Bagus sekali pendapat dari Bapak Sandi. Baiklah Pak, sebelumnya saya mau bertanya kepada Bapak. Apa sih tujuan dari dibuatnya jurnal penyesuaian itu, Pak? Oh, nah ada tujuannya. Yaitu untuk memastikan apakah pengakuan pendapatan dan beban sudah dipatuhi atau tidak. Yang kedua yaitu untuk menyajikan nilai akun yang harus sesuai dengan nilai sebenarnya. Dan yang ketiga, jurnal penyesuaian dibuat setiap kali perusahaan menyusun laporan keuangan. Gitu Mbak Adel. Oke, makasih ya Pak. Sama-sama. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu jelaskan 2 tipe utama penyesuaian. Untuk Mbak Mulia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Adel sudah memberikan kesempatan saya untuk menjawab apa yang telah Mbak tanyakan. Di sini yang ditanyakan kepada saya yaitu 2 tipe utama penyesuaian ya Mbak. Kalau 2 tipe utama penyesuaian itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah deferral atau ditangguhkan, dan yang kedua adalah accrual. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama atau deferral, yaitu bagian pertamanya ada prepaid expense Mbak, atau beban bayar di muka. Artinya yaitu beban sudah dibayar secara tunai, tetapi manfaatnya belum kita rasakan. Lalu, yang kedua adalah unearned revenue atau pendapatan diterima di muka. Pengertian dari unearned revenue yaitu
suatu perusahaan sudah menerima uang kas dari pelanggan, tetapi jasa belum diberikan. Lalu, yang ketiga adalah supplies atau perlengkapan, yang mana setiap perusahaan membeli perlengkapan, hal tersebut akan menaikkan aset perusahaan. Terus, yang keempat adalah asuransi. Ketika perusahaan membayar asuransi untuk melindungi mereka dari kebakaran atau kejadian yang tidak diinginkan, perusahaan akan membayar asuransi di muka untuk jangka waktu yang panjang, agar sewaktu-waktu jika ada kejadian yang tidak diinginkan, maka akan tercover oleh asuransi. Terus yang kelima adalah peralatan, yang mana sama halnya dengan perlengkapan, peralatan juga akan menyusut nilainya dan tidak akan sama nilainya pada saat pertama kali membeli. Lalu kita masuk ke tipe yang kedua, yaitu accrual, yang mana yang pertama adalah accrued revenue atau pendapatan yang masih harus diterima. Ya, hal ini berarti ketika ada suatu kondisi di mana perusahaan sudah memberikan jasanya, tetapi uangnya belum diterima oleh perusahaan. Lalu, yang kedua adalah accrued expense atau beban yang masih harus dibayar. Hal ini adalah ketika suatu kondisi di mana perusahaan sudah mengakui beban karena perusahaan sudah merasakan manfaat, tetapi uangnya belum dibayarkan. Yang ketiga adalah accrued interest, yaitu terkadang perusahaan melakukan pembayaran ke pelanggan dengan menggunakan perjanjian tertulis, yaitu berupa wesel. Baik, Mbak. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Oke, makasih ya Mbak. Ya. Sepertinya sudah dapat dimengerti apa yang telah dijawab oleh Mbak Mulia. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu mengapa akun receivable didebitkan dan mengapa salaries and wages expense didebitkan. Kepada Bapak Pandu, boleh dijawab? Baiklah, terima kasih kepada Mbak Adel telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaannya, mengapa akun receivable didebit? Akun receivable didebit karena kita belum menerima uangnya dari transaksi yang kita lakukan. Kita sudah memberikan jasa atau barang dagangan kita, akan tetapi uang yang harusnya sudah kita miliki belum diberikan dari pelanggan. Maka kita akan menganggap itu sebagai piutang kita dan kita mengkreditkan service revenue karena piutang itu tadi kita dapatkan karena kita telah memberikan jasa. Lanjut pertanyaan kedua, mengapa salaries and wages expense didebitkan? Karena kita sudah merasakan manfaat dan kita harus mengakuinya sebagai beban. Sementara salaries and wages payable dikreditkan karena hutang kita bertambah karena belum membayar gaji kepada karyawan. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Mbak Adel. Baik, terima kasih Pak Pandu. Rasanya sudah cukup untuk pembahasan materi kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk para narasumber yang telah mengikuti kegiatan ini dengan sangat baik, dan untuk para pemirsa yang sudah menyaksikan. Saya selaku host pada hari ini meminta maaf apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam memandu kegiatan diskusi kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.